Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Subekti Hartiningsih, dosen Prodi Teknologi Hasil Pertanian Fakultas Industri Halal Universitas Nahdlatul Ulama, Yogyakarta. Selamat pagi dan salam sejahtera. Video ini dibuat dengan tujuan untuk memenuhi salah satu persyaratan sertifikasi dosen untuk dokumen pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi. Di sini saya akan menjelaskan tentang mata kuliah Teori Teknologi Pengolahan Kopi, Teh, dan Kakao. Pada mata kuliah ini ditawarkan pada semester ganjil yakni semester 5 dengan kode mata kuliah THP 3112 dengan bobot 2 SKS. Mata kuliah ini dirancang untuk memberikan pemahaman tentang teknologi pengolahan, sifat, penanganan pasca panen, serta pengembangan produk hilir komoditas kopi, teh, dan kakao, serta pengaruhnya terhadap kesehatan. Kurikulum mata kuliah ini didesain berdasarkan Outcome Based Education atau OB dengan CPL yang dibebankan, yakni yang pertama menguasai pengetahuan khusus yang meliputi pengolahan dan pengendalian mutu pangan lokal berbasis halal di bidang wirausaha dan industri. Yang kedua, mengembangkan produk pangan dan hasil pertanian lokal. Yang ketiga, memanfaatkan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk merancang teknis kewirausahaan pangan halal. Sedangkan capaian pembelajaran pada mata kuliah atau CPMK yang pertama yaitu mahasiswa mampu menguasai teknologi pengolahan, sifat, penanganan pasca panen, dan pengembangan produk hilir, komoditas kopi, teh, dan kakao. Yang kedua, mahasiswa mampu menerapkan pengembangan produk kopi, teh, dan kakao. Yang ketiga, mahasiswa mampu menelaah dampak senyawa yang ada pada kopi, teh, dan kakao terhadap kesehatan manusia. Mata kuliah ini diajarkan dalam total 16 pertemuan dengan pembagian pertemuan pertama sampai ke-7 tatap muka dan ke-8 adalah UTS serta pertemuan ke-9 sampai ke-15 di kelas dan pertemuan yang ke-16 adalah UAS. Adapun pelaksanaan perkuliahan ini dilakukan secara blended learning dengan daring maksimal 20% dan luring dilakukan 80%. Perkuliahan luring ini dilakukan di kelas dan perkuliahan dengan metode daring menggunakan sistem akademik yaitu Edlink maupun Zoom meeting. Adapun metode pembelajaran yang digunakan dalam mata kuliah ini meliputi yang pertama adalah ceramah interaktif, kedua adalah studi kasus, ketiga diskusi kelompok, keempat presentasi mahasiswa, dan yang terakhir adalah project based learning. Adapun metode penilaian yang dilakukan, yang pertama berbasis evaluasi aktivitas partisipatif sebesar 25% yang terdiri dari keaktifan, kehadiran, dan perilaku. Yang kedua, hasil proyek sebesar 30%. Yang ketiga adalah kognitif sebesar 45% terdiri dari kuis atau tugas, kemudian UAS dan ITS. Demikian pemaparan mata kuliah Teknologi Pengolahan Kopi, Teh, dan Kakao yang juga tercantum dalam rencana pembelajaran semester. Selanjutnya adalah bagian proses pembelajaran pada salah satu pertemuan pada mata kuliah ini yang dilakukan secara luring. Selamat mengikuti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, gimana kabarnya semua hari ini? Alhamdulillah. Oke, sehat ya. Semoga senantiasa dalam kesehatan. Oke, kita ketemu lagi di Teknologi Pengolahan Kopi, Teh, dan Kakao. Sebelum kita memulai kuliah hari ini, kita berdoa dulu ya. Oke, berdoa dipersilahkan. Oke, berdoa selesai. Oke adik-adik, kita ketemu di mata kuliah TP tapi bagian teh ya. Kalau minggu lalu kita sudah belajar terkait teknologi pengolahan kopi di pertemuan yang keempat. Sekarang pertemuan kelima kita belajar terkait teknologi pengolahan tehnya gitu. Dan kemarin juga adik-adik sudah memahami atau belum terkait teknologi pengolahan kopinya? Sudah. Tugasnya sudah dikerjakan? Sudah. Oke, sudah diupload? Sudah. Oke, terima kasih ya. Oke, hari ini saya akan tanya nih, siapa yang hari ini sudah minum teh hari ini?
Oke, Dek Maul. Oke, saya tanya ya, kira-kira kenapa sih teh itu adalah salah satu minuman yang populer di kalangan masyarakat? Karena teh itu kan disukai oleh banyak orang ya Bu. Terus mudah diperoleh, harganya terjangkau, dan juga teh kan mengandung antioksidan yang cukup tinggi, yang baik bagi kesehatan. Terus habis itu ada bervariasi ya Bu, ada teh hijau, teh hitam, teh oolong. Oke, bagus sekali ya. Oke, jadi memang teh itu adalah salah satu minuman yang memiliki cita rasa khas. Kemudian yang kedua adalah memiliki kandungan antioksidan yang bisa bermanfaat bagi tubuh kita. Gitu. Jadi si radikal bebas itu bisa ditangkap karena adanya antioksidan gitu dalam kandungan teh yang kita konsumsi. Nah, kemudian habitat teh, kalau misal kita bicara tanaman teh itu sendiri, dia hanya bisa tumbuh di dataran yang tinggi gitu. Jadi tidak bisa hidup di dataran yang misalnya dia rendah atau misalnya di pantai ya, nggak bisa ya teh itu hidup di pantai gitu. Oke, kira-kira ada yang tahu nggak kenapa? Kenapa tanaman teh hanya bisa hidup di dataran yang tinggi? Oke, Dek. Biasanya teh itu butuh suhu yang rendah, kelembapannya sesuai, dan memiliki untuk mengoptimalisasi pertumbuhan daun teh. Oke, betul sekali. Jadi memang kebanyakan teh itu hanya bisa bertahan di suhu yang tinggi, terutama di pegunungan ya. Kalau di sini di daerah yang paling dekat itu daerah mana? Dieng, Wonosobo, ada di daerah Batang ya. Ada kalau di luar Jawa di daerah Sumatera itu juga banyak. Kemudian bagian yang dimanfaatkan itu adalah bagian daunnya. Nah, varietas teh sendiri dibagi menjadi dua. Yang pertama adalah sinensis, yang kedua adalah ascamica. Kalau yang sinensis itu biasanya daunnya kecil, kemudian dia juga tahan di cuaca yang dingin. Kalau yang ascamica daunnya lebar, kemudian dia biasanya tahan di suhu yang lembab dan beriklim yang lebih tropis gitu. Kemudian untuk ranting teh itu ada dua. Jadi ada yang kuncup burung dan ada yang kuncup peko. Kalau yang burung dia sudah mekar, kalau yang peko dia masih dalam bentuk kuncup. Nah, dari dua kandungan gizi ini yang paling bagus adalah si kuncup peko karena dia belum mekar, sehingga nanti menentukan kualitas mutu dari teh itu sendiri. Kemudian di sini ada sistem petikan. Kalau di perkebunan teh itu ada petikan halus di mana namanya P+1, yaitu pucuk daun ditambah satu daun di bawahnya ya. Kemudian ada P+2, yaitu pucuk daun ditambah 2 daun di bawahnya. Kemudian ya P+3 adalah pucuk daun ditambah 3 daun di bawahnya gitu. Nah, kira-kira dari 3 jenis petikan ini petikan mana yang kira-kira paling menghasilkan kualitas yang paling bagus? Kira-kira yang mana? Pada P+1 itu biasanya menghasilkan mutu yang lebih baik. Oke, betul ya adik-adik. Jadi P+1 seperti yang tadi sudah saya bilang ya, P itu kan pucuknya. Semakin dia di pucuk, maka kandungan antioksidan, kemudian polifenol, dia paling tinggi adalah di kandungan yang pucuknya gitu. Sehingga maksimalnya biasanya itu adalah P+3. Jadi hanya P+3 yang maksimal. Jadi nggak boleh misalnya daun tua yang udah 4 di bawahnya, itu nggak boleh. Karena nanti mempengaruhi ke dalam segi kualitasnya. Nah, ini adalah kandungan total polifenol dari teh itu sendiri, dari mulai pucuk peko, daun pertama, daun kedua, daun ketiga, dan daun yang paling bawah. Semakin bawah, semakin tua daunnya, dia memiliki kandungan nilai gizi yang semakin berkurang juga gitu. Sehingga nanti juga mempengaruhi ke arah aroma ataupun cita rasa dari teh sendiri. Sehingga idealnya adalah peko plus daun muda. Gitu ya. Oke, nah berikut adalah kandungan teh. Ada namanya tanin, kemudian kafein, asam amino. Nah, yang paling utama dominan adalah tanin. Tapi adik-adik, kalau bisa jangan konsumsi teh itu berbarengan setelah minum Fe ya, makanan yang mengandung Fe, terutama daging, karena si tanin itu dia akan menghambat absorpsi Fe dalam tubuh kita. Gitu. Sehingga ini berbahaya bagi misalnya menderita anemia ya, karena dia nggak bisa absorpsi si Fe karena teh. Jadi nanti diberi jeda paling nggak 2 jam ya gitu kalau konsumsi teh setelah makan makanan yang mengandung Fe. Nah, ini adalah karakteristik mutu teh itu ditentukan dengan apa? Yang pertama adalah keseragaman bubuk teh. Jadi semakin seragam, semakin homogen, maka kualitasnya juga nanti akan mempengaruhi ke arah bisa ketika dia diseduh. Kemudian bahan asing, jadi tidak boleh ada kerikil ataupun plastik ataupun ranting pohon yang tertera di dalamnya. Kemudian warna air seduhan
warna air seduhan nanti menentukan juga. Kalau misalnya dia memang teh hitam, sehingga nanti aromanya harus kuat, tehnya juga warnanya hitam. Gitu. Kemudian mutu air seduhan warna ampas juga itu nanti tergantung tehnya. Kalau teh hitam maka semakin tinggi juga kandungan ini si polifenolnya juga karena dia semakin pahit ya. Nah, ini adalah instrumen pengukuran karakteristik mutu teh, adik-adik. Kalau yang secara manual itu diukur secara indrawi ya. Gitu. Jadi secara indrawi itu pakai manusia. Jadi kita tester organoleptik, kita rasakan, tapi biasanya yang sudah terlatih kalau di industri. Jadi dia memang sudah ahlinya. Kemudian yang selanjutnya itu ada instrumen untuk analisis fisiknya. Yang pertama bisa menggunakan Etungs. Kalau Etungs itu dia analisis rasa seduhan teh secara elektronik. Jadi kita fokus ke rasa. Kalau yang Enos, yang kedua itu kita fokus ke bau ya. Jadi aromanya bisa kita cium di situ pakai analisis Enos ini. Kemudian ada kronometer, itu ada yang di lab, adik-adik pernah ini juga kan pakai. Kemudian ada spektrofotometer, itu biasanya untuk mengukur nilai absorbensinya. Gitu. Paham sampai sini? Paham ya? Oke, nah ketika panen teh maka ada beberapa syarat juga yang harus diperhatikan oleh pemetik ya di kebun ya. Yang pertama adalah kuncup muda itu harus memang dipetik dan maksimal adalah 3 daun di bawahnya pucuk. Jadi P+3 itu paling maksimal tadi. Kemudian daun juga harus yang masih segar dan tidak boleh dia terserang penyakit atau hama. Gitu. Karena nanti akan mempengaruhi ke kualitas mutunya gitu ya. Kemudian untuk aroma, warna, dan penyegar teh itu dia berasal dari mana sebenarnya? Jadi setelah nanti teh itu diproses itu berasal dari mana? Adalah berasal dari adanya senyawa namanya katekin. Jadi katekin itu adalah senyawa polifenol penting yang berperan terhadap rasa pahit. Tapi nanti ketika proses pengolahan yang namanya oksidasi enzimatis, si katekin ini akan berubah menjadi namanya ini. Teaflavin sama satunya tearubigin gitu. Jadi nanti yang menentukan terhadap rasa dan aroma ataupun warna dari teh itu sendiri. Nah, berikut adalah teknologi pengolahan teh di sini. Yang pertama adalah penerimaan bahan baku ya. Jadi bahan baku yang utama itu adalah bahan baku yang masih segar dan hindari kerusakan. Karena kerusakan itu bisa terjadi oleh apa? Oh, misalnya digenggam yang terlalu keras atau penumpukan yang melebihi kapasitas, sehingga kalau rusak nanti ke proses selanjutnya juga akan berkurang kualitasnya. Kemudian yang kedua adalah pelayuan. Nanti akan dihamparkan di sini adalah di watering truck namanya ya. Jadi dia akan dihamparkan, kemudian dialiri udara panas dan nanti parameter dia pelayuan itu ditandai dengan baik. Kalau misalnya pucuk layu berwarna hijau kekuningan, kemudian mudah kita genggam terasa lembut, timbul aroma yang mulai khas. Nah, pelayuan ini juga berfungsi untuk mempermudah proses penggulungan dan penggilingan. Nah, proses penggulungan dan penggilingan itu sendiri juga untuk menyiapkan terbentuknya mutu yang baik pada teh. Karena nanti akan terjadi juga kan perubahan yang namanya terjadi peristiwa bertemunya si polifenol yang ada pada teh akan bertemu dengan enzim polifenol oksidase. Dan bertemu juga dengan oksigen sehingga nanti dia akan mulai terbentuk aroma juga di situ. Nah, yang ingin saya tanyakan, misalnya apa yang terjadi kalau proses penggulungan ataupun penggilingan itu berlangsung secara tidak optimal atau kurang optimal ketika dilaksanakan? Ada yang tahu nggak? Raise hand coba. Saya izin menjawab. Ya. Jadi ketika penggilingan tidak maksimal itu akan menyebabkan sel dari daun teh itu banyak yang rusak sehingga proses oksidasi itu kurang maksimal dan reaksi kimia yang membentuk warna dan aroma jadi terhambat seperti itu. Oke, betul sesuai ya. Jadi memang penggulungan itu menyiapkan juga ke proses selanjutnya dan juga mulai akan bereaksi tadi si polifenol sehingga dia optimal untuk mempengaruhi ke dalam aroma yang nantinya akan keluar. Baru setelah proses penggulungan dan penggilingan, kalau di industri itu sebenarnya masih ada satu proses namanya sortasi basah. Jadi nanti dia juga dikelompokkan berdasarkan ukuran untuk mempermudah nanti ketika proses oksidasi. Nah, lanjut ke proses oksidasi enzimatis. Nah, proses oksidasi enzimatis ini yang paling krusial, dia harus berjalan di waktu yang 90 sampai 110 menit. Jadi tidak boleh fermentasi ya, tidak boleh terlalu over di atas itu karena nanti rasa yang dihasilkan ataupun aroma itu tidak bagus
Dan kalau misalnya kurang dari itu, aroma yang terbentuk belum optimal gitu. Kemudian yang terjadi perubahan katekin menjadi teaflavin dan tearubikin itu ada di oksidasi enzimatis tadi. Gitu. Jadi aroma itu keluar, poinnya adalah di oksidasi enzimatis paling keluar. Sehingga kita masuk ke proses pengeringan gitu. Nah, kira-kira proses pengeringan itu selain menurunkan kadar air, kira-kira untuk apa? Ada yang tahu? Oke. Selain menurunkan kadar air, pengeringan itu bisa untuk memperpanjang umur simpan. Nah, yang selanjutnya itu bisa menghentikan aktivitas enzim. Oke. Yang terakhir juga tadi itu bisa ditambahkan ya seperti penurunan kadar air. Oke, betul. Tapi saya tambahkan dia fungsi pengeringan juga bisa untuk menghentikan proses oksidasi enzimatis. Jadi dengan adanya panas, maka nanti si enzim di sini sudah bisa mati sehingga tidak mengalami over fermentasi atau over oksidasi ya. Sehingga proses pengeringan ini dia menghentikan oksidasi, kemudian menurunkan kadar air dan bisa mempengaruhi ke kualitas daya simpan nanti ke umur yang lebih panjang gitu. Kemudian masuk ke sortasi kering. Kalau sortasi kering itu nanti kita grading berdasarkan mutunya dari bentuk. Kemudian ada warna, ada bentuknya tadi, ada keseragaman. Jadi nanti ada grading. Yang mutu A bagus, mutu B dan seterusnya. Ada juga yang mutu namanya mutu yang bagian batang biasanya namanya badak. Nah, itu yang paling jelek sehingga nanti harus dikelompokkan. Karena disortir kemudian nanti kita packaging ya. Nah, setelah di packaging nanti tinggal didistribusikan. Baru kalau di PT seperti Tambi itu biasanya dia sebagai supplier ke industri lain atau bisa juga untuk teh yang semacam misalnya teh kotak yang curah seperti itu. Oke, paham sampai sini ya? Oke, kita masuk ke proses pengolahan dari jenis-jenis tehnya. Nah, jenis-jenis teh itu ada teh hitam. Ini yang tadi kita pelajari prosesnya itu adalah proses pengolahan teh hitam. Kemudian ada teh oolong, ada teh hijau dan teh putih. Nah, seperti kita lihat kalau di sini yang tadi ya teh hitam ada proses oksidasi enzimatis ya. Kalau yang teh oolong itu dia proses oksidasi enzimatis itu hanya sebagian saja, semi jadinya. Kemudian kalau teh hijau dia tidak mengalami oksidasi jadi langsung dikeringkan ya setelah pelayuan. Kalau yang teh putih dia masih mengalami sedikit proses oksidasi enzimatis. Gitu. Nah, di sini kan kita lihat ya, ternyata warnanya juga berbeda. Kira-kira antara teh hitam di sini Dek sama teh hijau, kenapa awalnya sama-sama hijau, kemudian warna produk akhirnya teh hitam, kemudian teh hijau. Ada yang tahu? Oke, Dek Ilma silakan. Untuk perbedaan warnanya itu didasarkan pada tingkat oksidasinya. Jadi teh hijau itu tidak mengalami oksidasi enzimatis. Oke, bisa dibaca dari sini ya berarti ya, sudah cukup paham. Jadi karena proses oksidasi enzimatis itu juga akan mempengaruhi ke arah warna yang dihasilkan. Kalau tadi proses oksidasi enzimatis berlangsung secara penuh seperti teh hitam, maka yang semula hijau dia akan berubah menjadi hitam. Kalau yang hijau itu dia tidak mengalami oksidasi sehingga warnanya masih hijau gitu. Begitu juga yang lain. Nah, ini adalah tingkat oksidasinya. Seperti itu. Dan akan mempengaruhi ke dalam karakteristik aroma ataupun rasa. Kalau yang hitam dia warna hitam pekat, aromanya pekat. Kalau yang teh hijau dia warnanya hijau, rasanya masih segar. Gitu ya. Kemudian ini adalah provinsi yang ada di Indonesia yang memiliki perkebunan teh terutama ya. Kita lihat di sini paling tinggi adalah di daerah Jawa Barat sekitar 99.000 hektar, kemudian disusul ke daerah Sumatera Utara. Nah, masing-masing daerah ini tentunya dia akan memiliki juga ciri khas aroma yang tersendiri. Walaupun dia sama-sama ditanam di pegunungan, tapi kan tanahnya berbeda, jenis pegunungannya juga berbeda, daerahnya berbeda, seperti itu. Nah, oke, sekarang ini ya, saya beri tugas kelompok atau project based learning. Nanti adik-adik yang pertama, nanti akan saya bentuk kelompok. Yang kedua, silakan memilih dari 6 jenis produk yang sudah saya berikan, produk pengolahan teh dari mulai teh fungsional, kemudian ada teh siap minum ready to drink, ada teh rendah gula, ada yang keempat teh kombucha, ada teh premium yang kelima, dan yang terakhir ada inovasi kemasan. Nah, apa yang perlu dianalisis nanti yang pertama, analisis produknya, apa sih latar belakang adik-adik nanti memilih dari salah satu itu, memilih kenapa latar belakang produk itu kalian misalnya ciptakan. Kemudian yang kedua, kalian rancang produknya seperti apa, mulai dari formulasi komposisi produknya
Dan tentukan bahan baku utamanya, mau pakai teh hijau misalnya atau teh hitam gitu ya. Nah, setelah itu nanti bisa dirancang dalam bentuk desain grafis ya, bisa dalam satu halaman, bisa menggunakan Canva ataupun PPT dan sejenisnya. Oke, mengerti ya? Oke, mungkin saya bentuk kelompoknya terlebih dahulu dengan cara berhitung 1 sampai 6. Nanti nomor 1 berkelompok dengan kelompok 1 dan seterusnya. Oke, berhitung ya. Oke, dari sini aja. 1, 2, 3, 4, 6, Oke. 2, 3, 4, 5, Oke, 1, 2, 3, 5, 6. Oke, sekarang yang kelompok 1 nomor 1 itu berkumpul sama nomor 1, yang 2 sama kelompok 2 dan seterusnya. Setelah ini nanti adik-adik presentasi dari perwakilan kelompok, dan nanti yang perlu dipahami adalah nanti semua harus upload ke dalam sistem kita ya, ada di Adlink, nanti sudah saya buatkan, nanti adik-adik upload di situ dengan subjek tugas project based learning mata kuliah teknologi pengolahan kopi, teh dan kakao bagian subjek teh. Seperti itu, paham ya? Oke, silahkan membentuk kelompok. Yang kelompok ini apa? Teh tradisional, fungsional. Fungsional ya, teh apa kan ada jahe, kunyit. Mau pakai ini juga nggak? Bahan baku utama tehnya nggak? Sepertinya iya Bu, soalnya kan kalau misal kita hilangin itunya jadi rasa. Oke, rasanya juga hilang. Bisa. Yang kelompok ini mau buat apa? Teh premium dari bahan baku teh hijau atau teh hitam? Teh hijau ya. Oke, kalau teh hijau berarti kalau mau premium dia harus pucuk. Daunnya harus yang pucuk tadi. Terus misalnya kalian mau menambahkan selain premium dari segi apa, misalnya ditambah melati gitu bisa sih. Bunga-bunga untuk aromanya yang lebih kuat kan biasanya jasmine tea premium tuh ada tetap aroma melatinya kan. Nggak ada yang pilih kemasan kayaknya ya. Tapi nanti tetap ini ya, tetap di branding kemasannya kayak gimana. Misalnya kira-kira pakai Canva bisa atau pakai PPT. Kalau mau buat teh kombucha itu bisa teh sendiri, misalnya pakai teh hitam terus nanti tambahin rosella itu juga bisa. Tapi kalau misal mau pakai teh hijau itu juga bisa nanti tambah rosella, tapi konsentrasinya kira-kira berapa? Misalnya yang dominan rosellanya 40 sama 60% itu bisa. Gitu. Tapi kalau misalnya mau full rosella itu namanya biasanya minuman berbasis rosella. Jadi kalau mau kita nyambungin sama tehnya itu biasanya tetap ada kandungan tehnya sih. Oke, waktunya kurang 5 menit ya. Saat ini nanti kita presentasi, saya tunjuk nanti dari perwakilan satu kelompok aja untuk mempersingkat waktu. Oke, cukup kita kembali lagi ke settingan semula atau tetap seperti ini saja nggak apa-apa. Saya tunjuk untuk perwakilan kelompok yang sudah siap. Kelompok berapa kira-kira? Kelompok 4? Kelompok 4 mana? Oh iya, boleh kelompok perwakilan kelompok 4 boleh nanti mempresentasikan hasilnya. Nggak harus semua presentasi boleh, tapi nanti yang operator 1, kemudian nanti yang mau presentasi boleh maju kedua dan yang lain boleh di sini aja nggak apa-apa. Kami dari kelompok 4 yang beranggotakan saya Muhammad Farus Kamar dan rekan saya Indi Ilma. Nah, jadi pada kesempatan kali ini kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami tentang kombucha daun bersera. Nah, hasil TMP yang pertama, yaitu yang pertama sebagai bahan memiliki antioksidan yang cukup tinggi dikarenakan pada daun bersera sendiri memiliki senyawa antosianin yang berfungsi sebagai menangkal radikal menggunakan bahan panganan seperti itu. Nah, selanjutnya untuk pada tahapan dan komposisi akan dijelaskan oleh rekan saya di 5. Jadi dari 5 komponen utama, yaitu yang pertama ada daun bersera sendiri sebagai bahan utama, kemudian air sebagai pelarut, lalu gula sebagai Oke, udah paham ya? Oke, saya beri feedback ya.
Jadi ini adalah buat minuman fermentasi dari kombucha. Nah, kombucha itu bisa misalnya kita menciptakan dari inovasi selain teh ya. Kalau teh kombucha itu biasanya teh hitam atau teh hijau itu kita kasih bakteri Scoopy. Kemudian kita fermentasi selama kurang lebih 2 minggu atau 7 sampai 14 hari. Nanti kita cek dulu apakah aroma kemudian rasanya sudah terbentuk ya dari hasil fermentasinya. Itu kalau misalnya pakai teh hitam. Tapi kalau di sini ada inovasi baru pakai yang teh dari inovasinya dari Rosella. Bisa juga kalau misalnya adik-adik pakai nanas ataupun bunga telang. Jadi harus kering dulu ini produknya. Jadi kalau telang kering, bunga telang kering, kemudian nanas juga bisa dari hasilnya kering dulu, baru nanti kita olah, kita seduh dulu, baru nanti setelah steril semuanya, terus kita masukkan Scoopy. Scoopy itu yang nanti akan melakukan fermentasi. Nah, tapi harus ada gula juga. Kita tambahkan gula pasir agar si Scoopy itu bisa memakan gula di situ. Gitu, paham ya? Nah, oke, mungkin kita beri applause untuk kelompok 4. Oke, silakan ditutup. Baik, mungkin itu presentasi dari kelompok kami. Kalau lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih atas perwakilan dari kelompok 4. Oke, mungkin karena waktunya sudah selesai, nanti adik-adik bagi yang belum presentasi kita lanjut di minggu depan. Ditambah nanti pertemuan selanjutnya nanti saya jelaskan terkait teknologi pengolahan teh yang lebih detail, dan yang kedua adalah efek dari senyawa terhadap senyawa teh yang ada dalam teh terhadap kesehatan tubuh manusia. Gitu. Sebelum kita selesai kuliah hari ini, kita berdoa terlebih dahulu juga ya. Oke, berdoa dimulai. Oke, berdoa selesai. Oke, adik-adik, terima kasih atas perhatiannya. Kurang lebih mohon maaf. Semoga bisa bermanfaat ya untuk mata kuliah hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, demikian video pembelajaran mata kuliah Teknologi Pengolahan Kopi, Teh, dan Kakao. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.